serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sebutan gula muljaki. Saya pertama beten gula atas nama pengurus MBCNU Kaliangat atau lagi matur sakalangkong dekat seteja bantuan dari para panjenengan seteja. Saya Kak Jima di bulan Oktober kita banyak agenda kegiatan menguras pikiran dan tenaga, mulai dari BMD, juga nih jumlah tahun kaki akan ada lagi, insya Allah tanggal lekor tadi nantikan hubungan istighosah tanggal telurah Allah syukur kita akan meletakkan batu pertama bentuknya tanggal bertung untuk istighosah yang diadakan oleh PJNU di Tenggola atas nama pengurus MBC atau Sakong tetap nyona dukungan dari para panjenengan sedaja bentuknya angku mensukseskan semua kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan, bantu juga yang direncanakan oleh PJNU. Gimana ke besaran panjenengan jadi evaluasi Allah. Amin ya rabbal alamin. Malma ampun kita mengadakan istighosah di tanah MBC. Tujukan kita mungkin perlu kita agendakan dekian tanggal kali itu jam Salasa kenapa nanti kita musyawarahkan bersama kesuksesan Kak Dinto satu para Nabi Rondon yang diundang Kak Dinto seluruh lisan semua mana Panwas, Pascam, Panwasdes, PPK, PPS. Temanya istighosah Kak Dinto tentang kedamaian senyap istilah tentang kedamaian istighosah tentang kedamaian Sumenep khusus Epon dan Indonesia pada umumnya Kak Dinto. Itu istighosahnya. Karena kita istighosah menjelang bahkan batu pertama, jadi istighosah amai buat istighosah peletakan batu pertama. Insya Allah tempatnya nanti ditempatkan di MBC NU Kaliangat. Jadi dekian mohon masukan-masukannya atau bisa kasih apa kita musyawarahkan bersama dekian ngatori dekat sekretaris untuk memimpin acara Kak Dinto. Saya bingking atau sakalangkong dekat panitia Basul Masail tujukan ketua ranting Bengkil Papas siampun menyukseskan acara Basul Masail di Kaliangat walaupun yang hadir tidak signifikan seperti di Basul Masail di kecamatan lain karena memang berbarengan agenda acara-acara para pengurus-pengurus MBC terus juga para musyawirin seperti banyak saya hadir tapi secara keseluruhan ampun sukses. Jadi orang walaupun tim kesehatan juga hadir tak mengecewakan banyak saya periksa
Insya Allah sampai 20 aja pesan apa orang 20 orang ulana tengah na iya nu kopi ulana. Boleh saya akrotok-krotok, boleh saya dibekam, alhamdulillah kita masuk sukses acara Kak Dento. Jadi sekali lagi betul bola betul sagalangkong jazakumullah ahsanal jaza. Kalau muka satajana kata lema untuk Allah Ta'ala. Atas bantuan para panjenengan sateja sing ngelis Kak Dento atau sagalangkong satajana. Mungkin Kak Dento sebentar ulang atau lagi nyuwun sapura wal muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalangkong Kak Dento sambut dari ketua ini dan satrasepon akan membahas satu persatu tentang apa yang menjadi agenda pertemuan kita pada malam hari ini. Napa saya coba sarang ketua Kak Dento kita bahas atau kita rinci satu persatu. Di antaranya Kak Dento tentang tema besarnya peletakan batu pertama sarang acara Hari Santri Nasional tahun 2024. Yang pertama Kak Dento tentang peletakan batu pertama. Insya Allah Kak Dento akan kita laksanakan hari tanggal 23 Oktober hari Rabu tahun 2024. Kak Dento rencana dari MWC bahwa barusan Dr. Basul Masail Kak Dento ketua Rois Kak Dento ampun berkomunikasi dengan Rois PC juga dari ketua PC MU Kabupaten Sumeneb bahwa MWC NU Kalangan Kak Dento akan melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 23 Oktober tahun 2024 dan insya Allah ketua MWC Kalangan Kak Dento ampun matur ke Rois PC ke Angkui Rabu ke acara peletakan batu pertama Kak Dento. Selanjutnya Petenggolen nyon pamangki dari para musyawirin, dari para pengurus MWC atau juga lembaga sehadir malemangken kemasan-kemasan acara yang akan kita konsep di acara peletakan batu pertama Kak Dento. Modelnya akan seperti apa, terus juga konsep undangan yang akan kita undang siapa atau bagaimana. Nyohon pamangki dari para musyawirin ngereng abdina memberi waktu masukan utamanya pondok jajaran Rois atau juga wakil ketua ngereng ya Tulen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pendapat yang sampaikan ya. Bluetooth mode. Baterai na daw. Ini bani baterai na langkah Yang nagajang ni ka ano ba dito mo? Masa mo Halaan ke. macuan. Oh, ban ni bade di to. Ya, aja dia. Ya, butam buanah kanjaan. Terima kasih. Kalangkong de Masjid sampun paling bekal ngabula dan mereka menyampaikan beberapa hal atas nama ranting tinggal lepas sekabitan pun apa sampai di dia dan BC juga berterima kasih kepada semua ranting terutama BC yang sudah memberikan kepercayaan kepada ranting tinggal lepas. Alhamdulillah sudah sebagaimana apa kita lihat bersama pelaksanaan di pinggir lapas dan doa ampun terlaksana sebagaimana yang diharapkan kita bersama. Kemudian terkait masalah dana Kadento yang masuk 6.900.000 sebagaimana yang sudah disepakati harus mencapai 700, namun kita 7 juta namun ya apa
tidak sampai 7 juta karena dari teman-teman itu ada yang menyumbang sebagian bahan yang tidak perlu kita sampaikan karena memang kalau digeneralkan itu lebih misalnya. Jadi sebagai ada yang membantu buah, kemudian sistem itu pun saya tidak minta, tapi karena orangnya sudah memberikan, saya terima. Kemudian yang seperti Pak Caleg itu memberikan ke botol. Jadi kalau diuangkan keseluruhan kurang lebih itu anggaplah kurang lebih 8 juta. Kemudian terkait masalah sisa ini, jadi saya memberikan sebagai kalimat yang guyonan saja, tapi perlu ditanggapi nanti. Jadi terkait masalah kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana. Ini yang perlu disepakati juga. Jadi ini kalimatnya guyon, tapi kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana? Apa kita tanggung bersama atau saya yang memikul bersama di pinggir bapas? Perlu kesepakatan dulu ini. Oh, jadi ini kepurunya. Terima kasih. Ini artinya kan saya sudah menyampaikan, kelihatannya guyon. Artinya biar suasana ini ceria. Alhamdulillah lebihnya 240. Jadi lebihnya saya serahkan nanti kepada penanggung jawab di MBC. Mudah-mudahan lebihnya ini juga barangkali bisa menambah kepada pembangunan WC. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Kadintong memang sedikit menyimpang dari pembahasan karena kita diminta tentang peletakan, tapi ini ada laporan. Alhamdulillah Manabi panitia lokal Kadintong mengalami surplus atau kelebihan, sedangkan di MBC sendiri mengalami kerugian. Dalam arti dana yang terkumpul sumpungan MBC Kadintong mencapai Pak Ibu 100 juta, sedangkan dana yang keluar Pak 5 juta sagem ibu punten Pak saya udah tibi saya di pengeluaran untuk banner 500 sagemi diberikan ke lokal 4.500.000, jadi sateja 5 juta sagemi ibu. Dana yang didapat 4 juta 100, jadi orang 100 sagemi ibu. Mungkin. Boleh. Jadi kalau disimpulkan disuruh. Matur sakalangkong deka Pak Sayhol, saya ampun mengomandani tentang segala kegiatan di Basul Masail di Papas Kadinto sehingga semuanya berjalan lancar sukses. Buat Kadinto ada surplus 240.000 rupiah. Kembali ke pembahasan kita tentang peletakan batu pertama, pola berdebu dari Wakil Rais. Oh, ngereng-ngereng aturan, Mas. Terima kasih. Langsung saja untuk konsep peletakan batu pertama. Itu kemarin malam memang menghususkan membicarakan hal tersebut, tidak membicarakan yang lain-lain. Yang lain-lain fokusnya malam ini. Kemarin malam kita sudah berembuk tentang peletakan batu pertama, sebenarnya sudah mulai berjalan mulai tadi. Untuk hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu ini adalah pembersihan lokasi. Jadi kita sudah mempekerjakan dua pekerja ya, sambil dibantu kalau ada teman-teman BC punya waktu untuk mempercepat pembersihan lokasi sehingga nanti hari Minggu itu akan diuruk ya. Ya, pokoknya karistikien dengan bego sehingga sudah kelihatan nampak batas-batasnya, kalau bisa ya sudah rata gitu, sehingga tanggal 23-nya itu untuk peletakan batu pertama sudah tidak romboh ya, karena sekarang tuh tadi saya ke sana siang-siang itu kayunya itu besar-besar lagi padahal tidak kita gitu.
tapi apa itu keras lagi itu, bukolnya itu raja boleh bukolnya. Kalau gedeng ya berbuah geng nangkung itu, tak tua tak muda. Ya yang butuh ya silahkan ke sana, kalau mungkin butuh pisang seperti itu. Nampaknya kalau cuma 2 orang tadi hanya dapat sedikit ternyata bagiannya itu. Tak tahu nanti kalau memang ada teman-teman bisa membantu atau kita menambah tukang supaya dipercepat. Kemudian untuk yang hari Rabunya tanggal 23 itu kita akan mengundang Rois PCNU Sumeneb Hafidi. Karena konsepnya sederhana, karena di sana akan langsung kerja, jadi hanya peletakan batu pertama, kemudian mungkin doa. Habis itu kemarin direncanakan mau mungkin ada yang istilahnya ngibek Hafidi untuk ramah tamah, atau kita kasih berkat saja dan mungkin bisa roh sebagai transportnya beliau. Kemarin malam disepakati cukup berkat saja, kalau memang tidak ada yang bersedia yang mau nangkep ramah tamahnya, karena kalau di lokasi itu langsung bekerjaan jadi gak enak juga nemone kiai tempat kerja gitu. Jadi malam ini ada keputusan lain, insya Allah panitia akan melaksanakan. Kemudian untuk konsep acaranya ya cuma batunya itu katanya di Pak Didi katanya sudah ada batu yang sudah dibacakan sholawat nariyah 4.444 kali. Jadi mohon nanti pada teman-teman dipersiapkan, dan juga kepada seluruh panitia mohon bantunya sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, mampu seperti apa, baik sumbang pikiran, tenaga atau waktu, sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kalau menurut laporan bendahara, uang cash yang dipegang ini kita ke Bajarotang gitu maksudnya, itu sebesar 73. Mudah-mudahan ini cukup untuk pondasi, untuk sambil selanjutnya pola telanjut ke sampai bangun gitu. Tidak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin itu saja untuk konsep peletakan batu pertama yang sudah dibahas tadi malam. Kalau memang ada masukan dan bisa diterima, ya kita tidak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sekarang akan ditampil jelas tentang konsep kita tentang acara peletakan batu pertama yang penjelaskan sareng wakil ketua. Mungkin ada masukan tambahan atau katin apa? Ngerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur kasoon, karena sudah peletakan batu pertama akan segera digelar tanggal 23 ya. Yang perlu dipersiapkan menurut kami terkait dengan material, seperti misalkan batu gunung kebutuhannya berapa kubik, terus karena apa? Karena pembesian lagi yang dibutuhkan, karena rencana kita kan langsung kerja, kan langsung karako gini kan fondasi. Fondasi langsung Kita kok deki bahan materialnya kurang sehingga menghambat lancarnya pekerjaan. Sawarana serogi kita bersama dalam artian tukang pun kali datang masa tukang ibu jere setengah hari udah nggak gini ya. Jadi materialnya dipersiapkan untuk juga besi. Pembesian saya kira walaupun sambil berjalan, misalkan beda ala kololo betul gunung, nata betul pondasi, pembesian itu sudah bisa dikerjakan juga karena sudah ada ukurannya beda ketika beda kali mancang ben ABG. Mana bibi sanyun samura, mana bibi sa cuman artinya kita jaga ketersinggungan antara
tukang khususnya nolong anak kan pada negara udah kan apa tunjukkan gitu kan. Kalau tidak terjadi ketersinggungan saburana takut tukang ngampul nggak kan. Kangku ngeram kabel misalkan nalee ini kan sepakat deh irama kabel bernilai sah. Karena Kepur yang lebih paham tentang di lapangan kayak itu. Bebunten ini kan nyon jawab lagi mana bi eram kangku kabel ya boso elas kan lain kekuatannya lain pak ya misalkan pun sepakat eram tidak masalah cak bisa nolongi tak bisa sesiang nak kan ilmu apa sini kan mungkin bisa bentuk malam mana bi paling ngaki sarang pak tukang mana bi punten gitu kalau tak nolong anak angan nikah untuk menghemat biaya pertukangan orang nak mau ngeram gini kan bisa kampuli saya bisa nah ya, gitu kan terutama pembersihan naga nikah dipersiapkan juga ampun sakalangkong. Oke, matur sakalangkong Pak Rahman. Insyaallah Kepur berdiri Bu Meski. Entar. Ada penggalangan dana. Oh, mungkin nanti langsung komunikasi dengan Kepur Pak Rahman. Tapi kalau untuk urusan nolongi tak ada tolak nanti kan. Pakun etare masalah kita Pak Rahman karena karena segala penghematan untuk pembiayaan tukang karena kemungkinan untuk pembangunan nikah masalah bahan insya Allah cukup rasanya tinggal pembayaran tentang upah tukang nikah yang kita cari yang kita gunakan untuk uang tunai mungkin ada lagi pada pemangki tentang masalah peletakan batu pertama tentang konsepsi dari MBC apa sudah akan difinalkan apa yang menjadi konsep Karinton apa perlu tambahan sebelum kita ke pembahasan berikutnya tentang Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peletakan batu pertama memang tadi malam sempat dibahas berkenaan dengan schedule mulai pembersihan kemudian juga acaranya yang belum kita bahas tadi malam itu peserta yang akan hadir karena dampak dari peserta ini akan juga berefek pada kelanjutan pembangunan. Misalnya selain badan otonom dan lembaga yang tentunya lembaga dan badan ini punya rasa memiliki nantinya kepada kantor yang dibangun. Di awal peletakan batu pertama harus ada semua badan otonom dan lembaga. Kemudian yang kedua tentunya pemerintah kecamatan, forum komunikasi pimpinan kecamatan kita undang, dan yang tidak kalah pentingnya mungkin calon-calon donatur yang sekitar Kalianget ya, artinya pengusaha-pengusaha seperti ada siapa itu yang jadi panitia juga Pak Mol, kemudian ada Samsul ya kan pengusaha, ada siapa kan itu harus kita undang. Karena apa? Karena semakin informasi banyak diketahui oleh masyarakat luas, semakin ada banyak kemungkinan akan melakukan donasi kepada pembangunan MBC ini, kantor MBC ini. Jadi paling tidak dari seluruh badan otonom lembaga kemudian pengusaha-pengusaha dari pihak pemerintah kita undang agar apa? Agar informasi ini bisa lebih meluas sehingga kemudian orang yang akan melakukan donasi kepada kita semakin banyak. Itu mungkin yang harus kita bahas juga untuk berkenaan dengan peserta. Kemudian yang kedua, apakah acaranya cuma cukup tadi itu misalnya pembacaan doa dan hanya peletakan, apakah ada acara lain? Itu mungkin harus bahas saat ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur sakalangkong tadi tahu usulan yang saya, tapi juga ngiring kita pertimbangkan tentang persiapan. Jadi semakin banyak yang diundang, tentunya juga kita menyiapkan konsumsi kan itu. Kalau kita melihat seperti acara peletakan batu pertama Bekto BMT, mereka serasa simpel dan praktis. Jadi memang kita diundang, reken desa di Nalobong ampun, duduk bersama, berdoa bersama sekitar 5 menit, mari kenika selesai. Dana sudah ada. Engki tinggal yang bikin nika, napa perlu kita undang for PIM jam? Perlu. Terus juga para donatur, karena kita nasi kelak, nika harus ada persediaan untuk konsumsi, reken harus ada. Kan ada tanggal 21 itu yang harus tanggal seluruh Ya. tokoh di Untuk kecamatan. istighosa ya, istighosa hari santri. Sekalian di sana kita umumkan. Anggaplah donatur juga kita undang ke sana sekalian. Di tanggal Kalau 21. tanggal 23-nya karena ya harus menyiapkan lagi, merepotkan juga ke panitia. Tadi malam sempat ada usulan. Jadi begini, usulan hari yang sama bergesernya hari santrinya saja, bergeser ke tanggal 23. Mungkin tidak harus di tempat itu, di tempat kantor MBC, bisa yang dekat, misalnya Masjid Al Munawwar ya kan, itu bisa. Kemudian bergeser ke tempat acara untuk peletakan batu pertama. Itu akan lebih simpel, artinya yang kita inginkan dari undangan terpenuhi, kemudian peletakan batu pertama juga terpenuhi. Jamnya Jadi istighosa diundur kita. Ya, diundur waktunya berarti kan dari tanggal 21 ke 23. waktunya diundur tapi jamnya itu diperhatikan. Jadi kalau ngundang orang kira-kira full belu yang lebih namanya. Karena juga karena untuk pengundurnya kan serempak. Instruksi dari PJ ini kan 21 serempak beserta laporannya maksudnya. Jadi setelah istighosa neka benar boy diserempakkan deh kan beserta laporannya. Takut pas tanya Kiki belum Kiki antus tangkel rekor maksudnya. Ini kan peletakan batu pertama kalau beluk sudah Selesai. nah Kelakuan ah. bojo nah saya nah betul nah Oh, gini. kan ketua Pada nona, dari kalau beluk pada nah udah patekan. jadi kalau betul Masuk nalolo bisa. Pada patekan. istighosa kita buat habis tambah saya masih mau masuk lagi Ging. Enggak lo berkali kelampinan apa men anu nah biasa nah kalau berang apa yang si PMT kudu berang merah merah gitu Ging. Seragam MWC. bantus Eka berhubungan dengan Jojo Pak Cisari, berhubungan dengan Jojo. Jadi warna-warna bisa di mungkin bisa kembali ke konsep awal gitu ya. Yang nampak dirembukan sudah difinalkan gitu. Bonjek maksudnya sudah diputuskan. Iya. Ya Bon, ini sudah jadi keputusan kita dan mungkin nanti bisa lebih dianukan lagi di tanggal 21 karena kita masih mau membahas tentang hari santri dengan beberapa agenda saya dari PC tadi dan ada instruksi-instruksi yang harus kita laksanakan tentang istighosa, labelisasi masjid tentang lomba baca kitab, tentang bedah kitab ini akan kita bahas. Jadi untuk sementara pembahasan peletakan batu pertama kita cukup ini tentang napa saya lagi. Selanjutnya untuk Hari Santri Nasional nikah agenda yang penting Kak Dinto tentang istighosa tanggal 21. Tanggal 21 malam Selasa Kak Dinto merupakan instruksi untuk semua MWC se-Kabupaten Sumeneb untuk melaksanakan istighosa tepat pukul 19.00 tanpa penceramah. Kalau kemarin sempat dibahas, jadi kalau tahun-tahun kemarin HSN itu BDC mengutamakan tentang ceramah, BDC istighosa. Kalau yang Samangken
Kak Dinto justru kita tidak diperbolehkan untuk mengundang penceramah. Jadi fokus di istighosah. Kalau beri di rapat PJ Kak Dinto sempat engki mau mengkonsep tentang penceramaan ini apa pun tak kengeng ya pun. Tako petnya repet tako engki tako ada yang apa. Makanya fokusnya Neka di istighosah, cuman kita perlu mengundang semua unsur NU yang ada di lingkungan Kalianget, Banom, lembaga termasuk juga Forbimcam, terus pengawas, PPK, semua penyelenggara Pilkada Kak Dinto akan diundang ke tempat acara di tanggal 21. Tokoh masyarakat juga akan diundang untuk mengikuti acara Kak Dinto. Berarti kita akan menyediakan undangan untuk menghadiri acara Kak Dinto di tanggal 21 kepada Sempon Esebut. Mungkin ada tambahan tentang acara Kak Dinto selain juga para undangan yang akan diundang, termasuk acara dan tempat yang kita tetap di tanah MWCNU Kalianget. Ngereng mungkin ada tambahan tentang acara istighosah Kak Dinto. Yang untuk di tempat itu Mas Didi sebelumnya nurah orang itu alat-alat Mungkin bisa menunjuk Kafif, mungkin bisa menunjuk penanggung jawab untuk kegiatan Kak Dinto Kafif. Malam Salasa. Tidak perlu menunjuk penanggung jawab untuk kesiapan tempat Kafif. Oke. Kan ada penanggung jawab Pasera yang penanggung jawab tentang perlengkapan, napa puto lampu kerua, sarang bon. Oke. Memang dia kan siap dengan imam kan sembah untuk penanggung jawab ketika sedang kita rekor. Nah, loh. Perlengkapan gitu, engki untuk perlengkapan istighosah masih Imam agak teker ya pun saya mas nanang teker saya perlaksi tebel loh mas kamu Gue ada kan hubungan sama ke sini kan gue ada itu satu yang pinapa yang saya beli beban nih maksudnya koordinator imam itu untuk persiapan itu siap. Oke, masih Mam Ki untuk masih Mam bisa kira untuk mengomandani Kak Dinto. Oke, kita musuh Mas Nanang Oke. Oke. Selanjutnya berhubungan dengan Hari Santri Kak Dinto, Lomba Pidato Santri 2024 online. Rencana dari Ketua Neka akan diserahkan ke LDNU yang untuk mencari santri untuk mengirim video lomba pidato santri online Kak Dinto. Dan waktunya kemarin Kak Dinto dari tangkel situng ke tangkel 20. Umur Neka beda tingkatan, beda SD, beda SMP juga online, mengirim online Kak Dinto. Pidato di online Kak Dinto. Dan maksimal deadline waktu Kak Dinto tanggal 20 Oktober itu pun insya Allah kalau peserta masih ini bisa diperpanjang waktunya. Jadi tidak menjadi patokan waktu 20 Oktober Kak Dinto. Ini kan insya Allah karena juga akan mengirim label LDNU. Mas Imam tidak bisa hadir, Ketua LDNU Mangken, tapi rencana juga akan mengirim. Selanjutnya juga ada instruksi labelisasi masjid. Nah, nikah waktunya sampai 30 Oktober. Nikah MWC Epakon memberi label ke masjid yang ada lingkungan MWC masing-masing. Rencana untuk MWC Kalianget Kak Dinto kira akan berupa apa labelisasi masjid Kak Dinto? Kalau mana bisa dibunang ke Afif waktu acara
Manabi Kalenget, insya Allah untuk kalender nikah merata ampun. Kalenget Temol, Kalenget Berek nikah masjid sudah merata diberi kalender NU. Kira-kira untuk yang kegiatan Hari Santri Mangken dalam bentuk apa labelisasi Masjid Kak Dito? Ini Kak, dari PC mana dari kita? Kita MWC Kak Dito ya. Katanya dari PC jadwal abadi. Ongki, rencana PC Kak Dito juga mau memberi jadwal abadi, jadwal sholat abadi Kak Dito ya. Tapi kemarin ada yang mengusulkan, misalnya makin beri jam misalnya, beri jam saya begenteng dia bon. Maksudnya yang pantas lah, yang sekiranya tidak gampang disingkirkan kan. Jika ada usulan ada usulan untuk memberi jam dinding. Kalau saya tangkap itu kemarin dari PC ini, nggak punya dari kita dong. Bukan dari kita kan saya yang menyalurkan ini bahasanya sebetulnya. Dia ngantos Antos instruksi selanjutnya kalau gini. kita yang ada besar kita ke pembangunan. Kan mungkin nyalur lagi bisa. Kalau ada data masjid karangannya belum tahu itu. Eki berarti menunggu instruksi lebih lanjut dari PC nih Kaki. Terus selanjutnya tentang puncak acara Hari Santri. Tanggal 30 Untuk bedah kitab. Ungki beda kitab neka hari Ahad tanggal 20 Oktober tempat kantor PCNU Sumenep. Belum masuk lagi ke katip ya kawan. Kak Ustadz Samsi Ki. Itu nyari. Ungki. Terus diklat baca kitab kuning metode Al-Fatih. Neka pelaksananya hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di Aula PLHUT Kantor Kemenak Kabupaten Sumenep. Belum ada yang terakhir istighosah puncak hari santri yang akan dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Parsanga Sumenep bekto epon pukul 13.00 WIB atau pukul situng siang. Neka kita yang punya beban karena kemarin dengan PCNU MWC Kalenget neka masuk MWC penyangga ditanyakan tentang tingkat kehadiran dan PC minta ke MWC NU Kalenget untuk bisa mendatangkan 500 jamaah. Tapi kemarin kita jelas-jelas Engki bukan menolak, tidak sanggup karena Tribuna Katua beri karena kondisi Kalenget rata-rata masyarakat Kadinto bekerja di hari aktif dan apa Engki bektona kurang pas kan. Tanya Aki kemampuannya nikah sana apa kita mampunya sekitar 100 jemaah dan itu pun menjadi rampana satu JMWC ternyata semua MWC nikah tidak sanggup untuk bisa mendatangkan 500 jemaah malah maksimal 100 ke nikah termasuk muslimat ya pun jadi diusahakan 100 jemaah Kadinto lain muslimat mereka lain muslimat ya kan saya mau didatangkan ke Nabi Pikep 15 kali bolo mas. Apa? Tol. Nikah rencana akan rombongan atau katin apa ya Viv yang di puncak nih kali? Rombongan. Apa kita kipangkin nikah atau kita koordinir tentang keberangkatan harus menyediakan kalau 100 nikah pickup berarti lemah. Jadi kalau ini kalau kita Mana track dia dua. belum terpikirkan untuk ini kan mungkin nabi berjalan itu siap itu goreng pasti ada mungkin repot. Ini pas pukul tung siang ya. Nah, apa tuh? Jadi yang penting kita maksimalkan dari kita sendiri belum bisa orang kan saya punya mesti muslimat dan fatayat sini kan yang bisa diandalkan untuk bisa kita belum koordinasi kasa keng saya tak kita sini kan benih orang maksud bungkusan lagi dengan saya nah itu seperti saya acara di apa di ya itu kan
Di samping orang kita minta itunya. Nah, untuk orang kan kita ya nanti kan karena belum koordinasi musuh muslimat. Berarti menunggu juga gitu ya. Mungkin lain-lain yang perlu kita diskusikan tentang masalah-masalah kegiatan-kegiatan EBC yang akan kita laksanakan ke depan. Lain-lain. Terkait lain-lain, tentulah emut dekat masalah penggalangan dana terkait dengan pembangunan. Iki Kadito, mereka dan acara kegiatan maulid yang akan dilaksanakan di rumah atau musalla ke Sayuti Kadito. Beda ke Sayuti, pompong beda maksudnya mereka. Oleh beliau saya diminta untuk berkomunikasi dengan penceramah yaitu Ke Musleh, dan alhamdulillah Ke Musleh berkenan untuk memberikan ruang kepada kita untuk ada penggalangan dana pada waktu itu. Saya tanggal 20 pukul 12.30 siang hari Ahad yang akan datang nih. Jadi mungkin kita bisa membantu pelaksanaan itu dari MWC, tidak hanya mengandalkan saya dari kalangan melolong maksudnya itu. Jadi apalagi pada waktu itu ketua LASIS Kadito kebetulan tidak ada. Pak Chandra waktu itu tidak bisa karena mengantarkan warganya ziarah 5 wali. Oh, mantap. Selaku ketua RT nih, narima pemasaran, sempat komunikasi betul. Jadi ini perlu kita dukung sebagai mungkin bisa menjadi 40 juta nanti kalau emang ini dilaksanakan dari yang kemarin terkumpul 36 sekian. Termasuk saya juga dapat informasi yang di Kalimoo. Sekarang Kalimoo. Ada lagi satu lagi. Itu barangkali masih perlu kita cari penanganan dana di tempat itu. Jadi nyoona nabagi dukungan Epon terkait dengan penggalangan dana di Kalimoo ataupun yang di Kaliangat Bere gitu. Terus sekarang kong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sampai di Abdul Rahman, Gola juga menawar. Ada informasi dari Hakim Polda Tinggi Papas yang tanggal 27 itu ada pengajian Muslim. Yang saya mohonkan kepada seluruh DJ dan juga Ramping, mohon bantuan doanya. Materinya terlepas ketahuan sukan. Ada penggalangan dana. Ya, insyaallah. Tapi komunikasinya belum kalau ke Musleh ke ini, maksudnya ke pemudanya, lemah. Di dalam komunikasikan karena ini pembinaan lagi. Ada Pembinaan. Oh iya, kawan. Pak Deka kan cek kamar. Jubirnya alhamdulillah gitu kan kalau memang bisa hadir nanti dan harus hadir. Ada ahad ya kan? Ada ahad. Ini ahad kan? Tanggal 27. Ahad. Ini. Malam. Senin berarti. Hanya bendanya belum dipasang, hanya persiapan. Itu yang lain-lain. Kemudian yang kedua, saya pribadi mengharap kepada tim pembangunan ketika Anda pendapat yang tidak seirama dan senada, tolong jangan dimainkan. Karena ini perjuangan demi umat. Jadi harapan saya jangan seperti orang membangun rumah selaki ataukah musuh sebine ataukah tetap alangkah, tapi tak maksimal. Kenapa ada orang atau di dalam? Jadi bagaimana ini lain karakter, lain pendapat. Ada penengah nanti. Siapa yang bisa penengah itu nak fotonya cek sampai atau karang sini katakan. Saja dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Engki matur sakalangkung, alhamdulillah ben ngatur pamirsa juga sementara ini kondisi aman-aman saja. Jadi tidak ada konflik apapun internal eksternal. Engki kalau di luar kita oneng Pak ya, tapi yang jelas di dalam kita solid dan kita masih tetap bersatu untuk tetap membangun kantor MBC NU Kalengan. Ben alhamdulillah kemarin Tenggaula sempat mengupload hasil dari penggalangan dana di acara Maulid Kak Linto sebanyak 36 juta, dan mudah-mudahan nikah sampai mencapai 40. Amin. Mau dirinci per desa, takut terjadi ketersinggungan seperti Pak umum. Pak umum seperti, tapi kayaknya kali mau terdepan. Nomor 2 kali ngetemor kali itu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang kita bahas karena Tuan Rumah Nikah mulai menanyakan tentang bisa Atur Assalamualaikum. Saya akan mengabarkan tentang apa yang dimusyawarahkan juga tadi malam, yaitu kekhawatiran dari teman-teman yang tadi malam itu tentang batas tanah. Saya sudah mengkonfirmasi kepada Bapak Kalebun bahwasanya ukuran tanah itu dimentokkan yang tertera di sertifikat. Sampai juga karena ada istilah fasum, maka beliau menjawab kalau ada fasum, kalau memang fasum itu ada aturannya katanya, ada aturannya. Kalau perumahan itu melebihi dari 16 apa 15 itu ke atas unit, itu baru ada fasum. Karena yang batas yang di barat itu hanya terdiri dari 6 unit, maka tidak ada fasum. Jadi kekhawatiran tersebut, ya alhamdulillah saya sudah mengabarkan kepada Ki Afif juga Gepur, jadi istilahnya tidak usah diukur kembali. Jadi apa yang tertera itu sudah fullkan saja yang barat, di timur kan sudah ada tembok dan lain-lainnya itu. Kata beliau tidak ada fasum. Karena yang di barat itu cuma 6 unit, kalau di coupling hanya 6 coupling, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Saya hanya bisa mengabarkan itu karena tadi malam sempat juga ada rumor yang kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambunga saya coba kiki buru kan itu. Aman Nabi Meteorot Taman Kipeten Gauda, kita konfirmasi dengan pihak pertama. Konfirmasi dengan pihak pertama karena yang menyatakan ada fasum kasar kan pihak pertama. Takut jadi kali rona maksudnya begini. Pihak pertama, Hah? Pihak pertama jawaban pihak pertama. Oh, Kalebun dasar. Oh, takut kau salah salah paham. Itu pun Kalebun kalimo. Oh. Itu pun Kalebun kalimo. Istilah tadi malam, maaf. Nah, beres seperti orang Ki. Kasare. Gigi. Paham Bang Baraman. Paham. Masa salah paham? Di final paham kan mau bener ranking bangunan nikah ampun sesuai dengan aturan karena ada tinggal landasnya kapan. Sudah tak masuk aman depan dengan itu. Tak jauh dari anu guys. Paham. Apa lah kayak anu Mas Didi. Ini ke usulan ya di betul pertama Kalebun Pura Cioncong.
Siap. Jamnya jam 8 gitu ya atau 7.30? 7.30 gitu. Masuk kan kalibun kalimu saya tempati kasar. Terus napa butuh beli banner kayak? Peletakan batu pertama. Mulai ke diundangan full bincang Pak Camat Marolong saya lain undang. Banner tentang orang Butuh. Peletakan batu pertama. Butuh sebagai media sosialisasi. Nah, Mon di YouTuber soal kepemimpinan Marolong gitu. gua boleh bodoh torana. Bisa. Saya ketemu Ngereng Nah, ini ya, karena sudah diluncurkan sering. Insya Allah Mas Nanang Ngereng. besok Boto masuk boleh. Hasil. Jadi tempatnya nggak apa-apa ditempatkan etanana seber mana bian. Enggak sok tahu Mas. Break. Ini terus ya yang piano. Intermiso untuk informasi dana talangan Nika sudah menyisakan 49.500.000 rupiah. Ki Afif Sakemi, Karanganyar Dupolo, Pak Citrisno 2.500.000, Oreng Tirpapas 2 juta. Jadi satu aja jumlahnya 49.500. Kenapa tidak dibayarkan? Saya Ki Afif nih lagi ngantos dana ngantos petotu gitu nah. Terakhir dana talangan Kak Dinto ke dona Pak Haji Sabidin 5,5 Kak Dinto patut diceleng sarang beliker untuk peletakan batu pertama. Jadi bahan buat karelaku mau masuk beliker kayak itu. Paham. Nah, lebih batal masail 115. Mari naik di bagian. Oh, tepat. Dan CPC itu melihatkan pesan bagaimana? Memperlihatkan penanganan DC. Bodoh. Gimana? Oh iya. Peneliti. Berapa biayanya? Punya berapa BC? Ada aja. Bunga lah kok saya kok. Ini BC kan. Tapi sana apa BC? Aduh BC. Kalau ini dah. Kalau ini kasar. Lain BC. Sana apa yang ada dengan BC? Enggak aja. Kabur kan. Coba betap. Sigurdo